Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Pada saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan memberi judul Nikmati Anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita tentunya ingin menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi seringkali anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita, kita tidak dapat nikmati. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang menghalangi kita sehingga kita tidak dapat menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam kitab Yosua, karena hari ini bacaan kita sudah sampai pada kitab Yosua, pasalnya yang ke-19 sampai pasalnya yang ke-21. Dan yang akan menjadi ayat renungan kita saat ini saya ambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-50 dan 51. Yang akan saya bacakan berkata demikian. Yosua 19 ayatnya yang ke-50 dan 51. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika sisa pembagian tanah Kanaan yang diberikan kepada suku-suku Israel sebagai milik pusaka mereka, pada awalnya di sana kalau kita melihat dari latar belakang ayat ini, di mana pada awalnya mereka mengalami kendala. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, akhirnya di sana kita lihat Imam Eleazar bersama Yosua dengan cara diundi dan mereka mengkomunikasikan dengan baik dan terbuka, maka mereka berhasil menyelesaikan tugas mereka membagikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka dari suku-suku Israel, termasuk juga kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa mereka mendapat bagian di tengah bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembagian tanah Kanaan yang diterima oleh semua suku Israel ini dapat menjadi pelajaran rohani buat kita sebagai orang percaya, sebagai Israel rohani di akhir zaman, dalam kita menjalani hidup ini, di dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, agar supaya anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu kita dapat nikmati dalam hidup ini. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita akan melihat beberapa hal dari firman Tuhan agar supaya kita dapat menikmati anugerah Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita jangan khawatir atau gelisah dengan keadaan hidup kita. Memang Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita khawatir, membuat kita gelisah. Dan kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, kita juga bisa menjadi khawatir. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dalam kita menjalani hidup ini, dalam kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, kita punya pengharapan di dalam
Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan bagian buat kita masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima bagian B. Di sana firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Allah kita adalah Allah setia, Allah yang setia. Itu sebabnya dia juga berkata di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Di sana saya akan bacakan supaya kita jangan khawatir. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25 dan 20. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar supaya kita dapat menikmati setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita, jangan kita khawatir atau gelisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua adalah di sini kita melihat yang agar supaya kita dapat menikmati anugerah Tuhan dalam hidup ini adalah kita jangan iri atau cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Semua orang percaya punya berkat masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau kita melihat dari pembagian milik pusaka yang diberikan Tuhan kepada suku-suku Israel pada waktu itu, di mana kita melihat pembagian yang Tuhan berikan itu berbeda-beda, tidak sama. Dan di sana kita melihat Yosua sendiri menerima bagian yang tidak sama dengan suku-suku yang lain, tetapi di sana kita melihat Yosua tidak cemburu, tidak iri, dan tidak komplain kepada Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Yosua menerima dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayatnya yang ke-50 di sana, sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Walaupun hanya tempat yang kecil bagi Yosua, tetapi Yosua di sana menikmati anugerah pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dan dia di sana dikatakan dia membangun. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita jangan iri dengan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain, karena pemberian Tuhan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Dan kalau kita melihat apa yang diberikan oleh Tuhan kepada suku Dan, di sana ada yang suku Dan menerimanya, dan walaupun suku Dan harus berperang, harus melawan, harus berusaha, di sana kita lihat Tuhan tidak membiarkan, dan Tuhan memberikan kemenangan, dan mereka dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan yang ketiga, karena di dalam kita iri hati dan cemburu, Yakobus 3 ayatnya yang ke-16 di sana berkata bahwa kejahatan itu akan membuat kita tidak dapat menikmati janji Tuhan. Yakobus, saya akan bacakan Yakobus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-16. Di sana berkata demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan, segala macam perbuatan jahat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, agar supaya kita dapat menikmati anugerah
Tuhan dalam hidup ini adalah kita mau nikmati bagian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita melihat kepada orang lain, tetapi biarlah kita mau bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau nikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin itu masalah kita tidak sama dengan masalah orang lain, kita jangan iri. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan orang lain juga berbeda, tetapi jangan kita cemburu. Tetapi mari kita mau nikmati setiap anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan kita mau terus berusaha untuk membangun hidup kita agar supaya kita tetap ada di hadapannya Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan mari kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau minta kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, agar supaya kita dapat menjalani hidup di hari-hari ini dan kita dapat menikmati janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang senantiasa menuntun, mengajar kami untuk kami terus ada di hadapan Tuhan, untuk kami terus dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami, bahkan agar firman-Mu yang akan membawa kami untuk dapat menikmati anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, di tengah-tengah kami menjalani hidup dalam dunia ini. Dan dengan nasihat-Mu Tuhan, Engkau menuntun kami jemaat GPDI El Shaddai, dan kemudian Engkau mengangkat dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Engkaulah gunung batu dan Engkau tetap Allah kami selama-lamanya. Kiranya Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang selalu suka dekat dengan Allah. Kiranya keluarga jemaat GPDI El Shaddai menaruh tempat perlindungan padamu Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami dapat menikmati firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap telinga-telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga akan memberkati setiap jemaat GPD El Shaddai Magelang, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, bahwa kami untuk selalu menikmati anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.